Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabi Muhammadin al-mayamin al-muntajabin. Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar kehidupan keluarga, yang saya kutip dengan rangkaian ayat sesudahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Ayat yang berkaitan dengan keluarga itu ditempatkan Allah dalam sejumlah ayat yang menceritakan anugerah Allah kepada kita semua, bahwa Ia telah menggelarkan manusia di alam semesta ini, bahwa Allah menciptakan manusia itu dari tanah, kemudian menyebar di seluruh permukaan bumi. Kemudian sesudah ayat tentang keluarga, Allah juga masih cerita tentang anugerah-anugerahnya kepada kita semua. Di antara tanda-tanda keagungannya ialah Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian berbeda-beda bahasa, berbeda-beda warna kulit kamu, berbeda-beda bahasa kamu. Sesungguhnya itu menjadi tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan di antara tanda-tandanya ialah tidur kamu di malam hari, dan di waktu siang kamu mencari anugerah Allah. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi orang yang mau mendengarkan. Di tengah-tengahnya itu ada ayat yang berkaitan dengan keluarga. Sesungguhnya antara tanda-tanda keagungannya ialah Ia ciptakan kamu dari yang sejenis kamu juga, pasangan-pasangannya, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir. Berdasarkan ayat ini kita sudah membagi 3 macam keluarga, kan? Ada keluarga sakinah saja, ada keluarga sakinah dan mawadah saja, kemudian ada keluarga sakinah dan rohmah saja, dan ada keluarga yang ideal, yaitu keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang menggabungkan itu semua. Sambil mengingatkan kita kembali apa yang pernah kita bicarakan, keluarga sakinah saja ialah keluarga yang tampak tentram, tapi di dalamnya tidak ada kehangatan cinta, tidak terdapat di dalamnya kasih sayang. Keluarga itu hanya dipertahankan umumnya demi memelihara status sosial, demi menjaga agar orang tidak memperbincangkan kita dengan cara yang buruk di belakang kita, atau demi perusahaan yang sedang kita bina. Itu keluarga itu adalah keluarga sakinah, keluarga yang tampak tentram saja, dan berusaha kalaupun ada konflik itu diredam, dibenamkan jauh dalam hati kita menjadi gunung es yang hanya tampak di atas permukaan laut puncaknya saja. Di bawah itu bergejolak gunung es yang sewaktu-waktu muncul, meledak, menjadi sangat menakutkan. Karena itu kita tidak membicarakan sejak awal, tidak menyebutkan kuliah kita ini adalah kuliah keluarga sakinah seperti sering kita dengar di tempat yang lain. Karena kita tidak ingin mengharapkan ada sakinah saja, tetapi juga ada mawaddah dan ada rahmah. Mawaddah dan rahmah ini kita bicarakan sekarang. Keluarga yang hanya sakinah saja itu berarti keluarga yang punya masalah dalam segi mawaddah dan rahmah. Dia punya masalah cinta dan kasih sayang. Untuk selanjutnya saya tidak akan menerjemahkan lagi mawaddah dan rahmah itu sebagai cinta dan kasih sayang, tapi kedua-duanya adalah bagian cinta. Jadi kita ingin mendefinisikan dulu apa yang disebut cinta dan apa yang disebut. Mestinya kuliah saya di hadapan anak-anak muda, murid-murid SMA,
Oh, mereka pasti senang. Yang pertama kali kita harus bedakan, anak-anak SMA sulit itu membedakan di antara keduanya. Tapi ajaibnya, orang-orang tua juga sering sulit membedakan di antara keduanya. Yaitu perbedaan antara cinta dengan nafsu, antara love dengan lust. Dua-duanya dimulai dengan L, tetapi kedua-duanya berbeda. Kalau di hadapan anak-anak SMA saya mengatakan, nafsu ialah cinta seperti yang kau dengar dari lagu-lagu dan film-film, atau yang kau lihat dalam film. Nafsu ditandai dengan gejala-gejala fisik seperti orang yang kena penyakit sakau. Jantung berdegup lebih keras, nafas terengah-engah, keluar keringat dingin. Itu tanda-tanda nafsu. Saya baru temukan juga definisi cinta dan nafsu dari internet sih, dari bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ke dalam situasi Indonesia. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, karena saya hanya sekedar menerjemahkan saja. Tadinya saya mau kirimkan dalam bentuk SMS kepada ibu-ibu semua. Ini definisi bedanya nafsu dan cinta yang khusus untuk bapak-bapak. Ibu-ibu lebih banyak, saya mulai ibu-ibu dulu. Ini setelah saya konsultasi sama anak saya yang di Bandung, lewat telepon tadi pagi. Harap sabar menunggu, ini menegangkan memang. Nafsu adalah melihat suami Anda setampan Indra Bruggman, sekekar Aderai, selucu Mandra, dan secerdas Habibie. Ya, kalau Anda melihat suami Anda, wah, Anda itu emang tampan. Nah, itu nafsu itu, bukan cinta. Cinta ialah kalau Anda memandang suami Anda setampan Mandra, selucu Indra Bruggman, sekekar Habibie, secerdas Aderai, tapi Anda tetap memujanya. Itu namanya cinta. Saya ulangi supaya dihafal ya. Jadi nafsu adalah melihat suami Anda setampan Indra Bruggman. Saya tanya, ini memang saya sendiri tidak tahu sih. Saya tanya Ami, itu yang kasih jawaban. Sekekar Aderai, selucu Mandra, dan secerdas Habibie. Jadi dia sangat istimewa dalam segala-galanya. Itu nafsu. Dengan modal inilah dahulu ibu-ibu dan bapak-bapak memasuki pernikahan. Dengan modal nafsu itu. Kemudian cinta memang bukan sesuatu yang datang mendadak. Cinta itu kita peroleh melalui proses yang terus-menerus. Cinta itu kita peroleh sebagai sebuah keahlian. Love is a skill. Mencintai itu satu keahlian yang merupakan hasil belajar terus-menerus. Kalau nafsu enggak itu. Dia diperoleh mendadak. Kalau orang sering menyebutkan love at first sight, kan? Cinta pada pendengaran yang pertama, pada pandangan yang pertama, itu saya sebut pada pendengaran pertama. Dari dulu waktu saya masih muda, saya pernah menjadi penyiar radio di Bandung itu. Dan banyak yang cinta kepada saya karena pendengaran yang pertama. Dia kira dari suaranya pasti tampan gitu. Love at first, itu bohong itu. Sebetulnya kalau orang jatuh cinta pada first sight, itu bukan cinta, itu nafsu. Karena cinta itu sekali lagi tidak jatuh begitu saja. Tidak ada fall in love, tidak ada. You don't fall in love, you learn to love. Anda tidak jatuh cinta, Anda berkembang, Anda tumbuh untuk mencintai. Nah, karena cinta itu seperti tanaman yang baru tumbuh subur kalau disiram, bisa saja satu saat cinta itu layu, bukan saja fading out, ya, juga bisa fading away, bisa hilang sama sekali. Kalau ini yang pertama ini, kita tidak usah belajar itu untuk menyukai orang yang tampannya seperti Indra Bruggman, tidak usah belajar, itu bisa dengan sendirinya. Untuk terkesan oleh Aderai yang kekar itu, ini buat ibu-ibu, tidak diperlukan proses belajar, perlu ada training. Tapi untuk mencintai suami Anda yang tampannya seperti Mandra, yang lucunya seperti Indra Bruggman, yang tidak lucu sama sekali kan, kemudian yang kekarnya seperti Habibie,
Dan yang secerdasnya seperti Ade Rai, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ini hanya sekedar mengutip. Oke. Untuk yang kedua ini kita perlu belajar. Nah, ini sekarang untuk bapak-bapak termasuk saya. Apa bedanya nafsu dengan cinta? Nafsu adalah memandang istri Anda secantik Desi Ratnasari, selucu Tika Panggabean, seseksi Liza Natalia, dan secerdas Miranda Gultom. Ibu tahu kan Miranda Gultom? Itu orang yang saya kagumi kecerdasannya. Pernah jadi direktur BI kan? Nah, cinta adalah memandang istri Anda secantik Tika Panggabean, selucu Liza Natalia, seseksi Miranda Gultom, dan secerdas Desi Ratnasari. Sekali lagi mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Harus ditambah, tapi Anda tetap memujanya. Walaupun istri Anda secantik Tika Panggabean, selucu Liza Natalia, seseksi Miranda Gultom, dan secerdas Desi Ratnasari, Anda tetap memujanya. Bu, nggak usah dicatat, Bu, dikirim ke LSMS. Ya, oke. Sampai karena orang Prancis itu mengatakan bahwa cinta itu bukan karena, tetapi walaupun. L'amour ne pas que, mais malgré. Cinta itu bukan karena, tetapi walaupun. Jadi kalau Bapak mencintai istri Bapak karena cantik, itu bukan cinta, itu masih nafsu. Kalau ibu mencintai suami karena kekar dan tampan, itu bukan cinta, itu masih nafsu. Kalau bapak mencintai istri karena istri itu masih muda, itu juga bukan cinta, itu nafsu. Cinta ialah bapak-bapak tetap mencintai istri bapak walaupun, sebut saja segala walaupun. Walaupun dia sudah tua, walaupun pendidikannya tidak setinggi bapak, walaupun dia tidak mengalami perkembangan karir dari dulu gitu-gitu aja, walaupun dia tidak cantik, walaupun dia tua, dengan segala walaupun, bapak tetap memuja dia. Itu cinta. Jadi cinta itu malgré, walaupun. Love is not because, love is despite, love is although, love is in spite of. Istri Ustadz Samsuri itu mencintai beliau. Ya? Ya. Kalau dia mencintai Ustadz Samsuri karena Ustadz Samsuri masih muda, karena ia memperoleh penghasilan yang banyak, karena ia memiliki jabatan yang tinggi, karena ia keturunan bangsawan, itu bukan cinta, itu namanya nafsu. Cinta ialah kalau istri Ustadz Samsuri itu sudah mencintai Ustadz Samsuri, walaupun yang tadi itu dibalik semua. Nah, itu perbedaan antara nafsu dengan cinta. Nah, di dalam Al-Quran, untuk kata cinta itu digunakan dua kata, yaitu mawaddah dan rahmah. Yang bisa kita urai dalam beberapa, di dalam kehidupan modern, cinta memang sudah direduksi menjadi sejenis nafsu saja. Sehingga cinta bisa diperjualbelikan, cinta bisa ditawarkan lewat advertising, cinta bisa dijajakkan di mana saja. Karena cinta sekarang direduksi menjadi nafsu. Mungkin karena pengaruh bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris membuat cinta, make love, akhirnya berarti sebagai nafsu. Dalam bahasa Arab itu kita bedakan betul antara nafsu dengan cinta. Dalam bahasa Arab nafsu itu disebut hawa. Orang Indonesia malah gabungkan itu dua-duanya. Jadi judul film Indonesia, Hawa Nafsu. Di dalam Al-Quran, kata mawaddah dapat dinisbahkan kepada Allah terhadap makhluknya, dan dapat juga dari makhluk terhadap Allah. Jadi mawaddah itu selalu timbal balik. Allah dapat bermawaddah kepada hamba-hambanya, dan hamba-hamba juga dapat bermawaddah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmah itu hanya khusus dari Allah kepada hamba-hambanya, dan tidak bisa hamba-hambanya memberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rahmah, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Mawaddah sebaliknya, Allah bisa memberikan mawaddah kepada kita, kita juga bisa memberikan mawaddah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan rahmah dengan mawaddah? Di dalam rahmah berikan kelebihannya untuk menutupi kekurangan pada pihak yang lain. Misalnya dalam hubungan suami istri, Allah mengatakan bukan hanya perlu mawaddah, perlu juga ada rahmah. Misal salah satu pihak menutupi kekurangan yang ada pada pihak yang lain dengan memberikan kelebihan dirinya. Dan dalam hubungannya dengan Allah, kita tidak punya kelebihan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak punya kekurangan apapun. Karena itu hubungan Allah dengan kita adalah hubungan rahmah. Hubungan ibu juga terhadap anaknya itu. Dalam kata rahmah itu terkandung keinginan untuk memberikan apa yang kita miliki kepada dia yang kita cintai yang tidak memiliki itu. Itu namanya rahmah, itu namanya kasih sayang. Dan karena kita tidak punya kelebihan apa-apa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak punya kekurangan apa-apa, tidak ada kita kewajiban untuk memberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh rahmat dalam kehidupan keluarga, misalnya Al-Quran mengatakan bahwa kamu itu adalah pakaian bagi istrimu, dan istrimu itu adalah pakaian bagi kamu. Hunna libasulakum wa antum libasul lahunna. Apa artinya pakaian? Satu, pakaian itu fungsinya menutup aurat, menutup aib, menutup hal yang mempermalukan. Jadi fungsi suami ialah melindungi, menutup aib-aib istrinya. Seperti juga fungsi istri adalah menutup aib suaminya. Karena itu termasuk dosa besar di dalam Islam. Kalau hal-hal yang sangat private yang ibu-ibu lakukan dengan suami-suami ibu-ibu disebarkan ke hadapan orang banyak, itu termasuk dosa besar. Itu disebutnya tasyi'ul fahisyah, menyebarkan kekejian di tengah-tengah umat manusia. Yang kedua, kan fungsi pakaian ialah hiasan. Si istri harus menjadi penghias bagi suaminya, dan suaminya harus menjadi penghias bagi istrinya. Kalau kata orang-orang modern, kalau laki-laki berjumpa dengan laki-laki, mereka akan saling menilai di antara sesama mereka dari istrinya. Kata orang barat ini, dan tidak ada di dalam tasawuf. Jadi kalau laki-laki ketemu laki-laki lagi, itu biasanya yang mereka banggakan adalah istrinya. Tapi katanya kalau perempuan ketemu perempuan, yang mereka banggakan adalah pakaiannya. Jadi saling menilai dari pakaiannya. Tapi itu tidak terlalu benar ya. Yang benar ialah seorang laki-laki harus very proud of his wife atau his wives. Dan seorang istri harus bangga dengan suaminya. Karena fungsi itu, suami memberikan kelebihan yang ada pada dirinya kepada istrinya, dan si istrinya memberikan kelebihan apa yang ada pada dirinya kepada suaminya. Dan itu adalah bagian dari rahmat yang kita sebut dengan garis bawah di sini sebagai perkhidmatan. Inti dari rahmah adalah kesediaan untuk berkhidmat, untuk memberikan service. Service itu kan dalam bahasa Inggris artinya perkhidmatan. Service itu bahasa Belandanya dienst kan ibu ya, dari kata dienen, dari kata serve, artinya berkhidmat. Tapi aneh, waktu saya menulis pengantar kepada buku Al-Mustafa, di situ saya mengucapkan terima kasih kepada servis istri saya yang sangat istimewa. Itu ada kawan saya kirim surat, Ustaz, kenapa antum bawa yang sangat pribadi ke dalam buku Al-Mustafa?
Apanya yang pribadi? Lalu saya bilang, saya tidak kirim surat lagi sama dia, cuma kalau ketemu saya akan katakan, kesalahan terletak pada pesawat penerima Anda. Anda menafsirkan kata service itu layanan seksual. Dalam kata service ya. Keliru itu. Service di situ artinya perkhidmatan. Perkhidmatan yang istimewa. Dan perkhidmatan itu adalah sesuatu yang bisa diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Seperti juga itu yang bisa diberikan oleh suami kepada istrinya. Perkhidmatan adalah inti dari rahmat. Dan untuk mawaddah, inti dari mawaddah adalah penghargaan, pemujaan, apresiasi. Dan kedua-duanya ini harus ada. Mawaddah dan rahmah itu harus ada. Mudah-mudahan kepada ibu-ibu sudah dibagikan tes untuk mengetes, mendiagnosa apakah di keluarga ibu-ibu dan bapak-bapak ada masalah cinta dan kasih sayang. Kalau sudah ada ya, itu lingkari ya. Boleh tidak diberitahukan kepada siapapun, itu untuk self evaluation, untuk menilai diri sendiri, atau boleh dipandang aja supaya tidak ketahuan oleh orang di pinggir kita. Dipandang saja dan jawab sejujur-jujurnya, yaitu lingkari ya atau tidak. Kalau ada kata iyah di situ, iyah di situ artinya suami kalau buat ibu-ibu, istri buat bapak-bapak. Sekarang ibu-ibu saya beri waktu untuk tes kira-kira 5 menit. Tidak akan disampaikan kepada saya. Itu disimpan, keep it by yourself. Karena itu kalau tidak jujur mengisi itu, ibu-ibu dan bapak sudah tidak jujur terhadap diri sendiri. Tinggalkan kuliah ini. Jawabnya hanya 2 aja, ya tidak ya. Tadinya saya mau tulis seringkali, kadang-kadang, jarang, tidak pernah, tidak. Tapi itu tidak bisa mengukur dengan baik. Pokoknya belajar jawab ya atau tidak. Dan kita sebut ya kalau paling sering begitu. Kalau paling seringnya memang begitu. Memang tentu kadang-kadang kan. Jadi ya tidak itu untuk menunjukkan yang paling sering dia lakukan. Atau yang paling sering saya rasakan. Sudah ibu-ibu? Kalau sudah, hitung jumlah ya-nya ya. Hitung sendiri aja jumlahnya. Kalau jumlah ya-nya kurang dari 6, bapak dan ibu menghadapi problem. Punya problem dalam masalah kasih sayang. Kalau semuanya ya, itu juga problem. Ada yang tidak jujur dalam menjawab pertanyaan itu. Tidak usah diberitahukan kepada orang lain. Itu rahasia kita sendiri. Nah, sekarang kita lihat kepada daftar pertanyaan ini. Semua kalimat-kalimat di situ adalah indikator cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ia selalu menanyakan pendapat saya. Jadi kalau dia mau mengambil satu keputusan, bahkan keputusan yang paling kecil pun, mungkin itu urusan dia di kantor, diajaknya saya berbicara. Nah, itu berarti ada cinta di situ. Karena di situ ada ciri cinta yang sangat penting, yaitu penghargaan, respect. Dia menghormati pasangannya itu dengan mengajaknya berbincang. Orang Amerika kata kalau anaknya pulang dari sekolah, mereka berkata, "How was your day? How was your day? Bagaimana sih keadaan kamu hari ini?" "It was terrible, mom. Someone was bullying me all the day." Tapi biasanya menanyakannya itu juga hanya sekedar rutin aja. Sehingga anaknya pun menjawab rutin saja. Itu sejenis pertanyaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sunda. Kalau ada orang lewat di hadapan rumahnya, lalu dia tanya, "Bade kamarana?" gitu ya. Lalu kapayun. Kan sebetulnya tidak ada pertukaran informasi apa-apa di situ. Tidak ada, itu hanya sekedar rutinitas. Karena kalau benar-benar bertanya, "Bade kamana?" mau kemana? Mestinya kalau dijawab, mau ke depan. Dia tanya, ke depannya kemana? Yang jelas atau... Tapi kan tidak, kita tidak tanyakan lebih lanjut. Karena itu sekedar rutinitas. Nah, kalau dalam pengertian yang pertama itu, ia selalu menanyakan pendapat saya. Itu bukannya sekedar rutinitas seperti, "How was your day?" Tidak, tapi memang satu pertanyaan yang ingin mengetahui pendapat kita. Kalau pasangan ibu masih menanyakan pendapat ibu, gimana ya itu?
Ustadz Agim itu gimana tuh menurut Anda? Lalu jadi perbincangan. Dan perbincangannya serius. Ada yang lupa saya sebutkan. Sebetulnya itu pada bagian rohmah. Atau mungkin pada bagian cinta. Saya tidak tahu mau masukkannya kemana. Karena salah satu ciri cinta juga, keluarga yang memiliki kehangatan cinta ditandai dengan serious playfulness. Mereka senang bermain-main. Dan bermain-mainnya serius. Ada sebuah puisi, kalau aku diberi umur yang lebih panjang, aku akan lebih serius bermain ketimbang bermain serius. Saya juga waktu itu baca itu, mikir lama mikirnya itu. Apa maksudnya serius bermain dengan bermain serius? Bermain serius itu hanya penafsiran saya saja. Itu artinya selalu serius aja, memperlihatkan keseriusan di hadapan istri itu. Untuk mempertahankan wibawa, selalu serius saja. Itu ciri kekurangan cinta. Kalau sudah tidak ada sense of humor lagi dalam keluarga, kalau canda sudah menghilang, itu sudah mengalami krisis. Berhati-hati itu. Kalau dalam termometer itu panasnya sudah melebihi 40 derajat ya. Hati-hati, udah ada sedikit menderita demam. Demam cinta dan kasih sayang ya. Sudah mulai hilang. Ada sebuah buku tentang cinta dalam keluarga. Memulai dengan cerita Midas kan, Midas. Dulu di Yunani atau di Romawi itu ada raja namanya Raja Midas. Suatu hari ketika dia berjalan-jalan di taman, dia melihat ada seorang dewa yang tersungkur di situ, terjepit bebatuan, minta tolong. Kata, kalau kamu menolong aku, I would grant you one wish. Aku berikan kepadamu keinginan kamu. Sebutkan keinginan kamu. Ditolonglah oleh Raja Midas itu. Katanya, sebutkan keinginan kamu, pasti akan terpenuhi. Mikir dia, ini apa kira-kira. Akhirnya dia terpikir, alangkah bahagianya kalau dia memiliki emas dalam jumlah yang banyak. Lalu dia mengatakan, saya ingin apapun yang saya sentuh menjadi emas. Katanya. Everything I touch becomes gold. Lalu kata dia, keinginan kamu, your wish be granted. Dan betul, dengan senang dia berfoya-foya masuk tamannya, ada bunga mawar yang sedang mekar, dia sentuh, berubah menjadi emas. Udah dia timbang-timbang berapa gram ya. Semua. Kemudian dia merasa haus setelah mengubah tamannya menjadi taman emas. Dia merasa kehausan, dia mau minum sesuatu, tiba-tiba minuman itu pun berubah jadi emas. Sehingga dia tidak bisa minum lagi. Ketika istrinya datang, singkatnya cerita, mau memeluk istrinya karena gembiranya kan, mau celebrate the joy of having a lot of gold. Dia mau celebrate itu bersama istrinya, mau merayakan kebahagiaan bersama istrinya. Ketika disentuh, mau dipeluk, istrinya berubah menjadi emas. Dan dia terhenyak di sendirian, kemudian berpikir, aku memiliki seluruh emas, but my love was gone. Tapi cintaku hilang. Itu cerita Midas. Kita berhenti dulu merenung cerita Midas ini. Betapa seringnya kan di dalam kehidupan keluarga kita mengejar emas, kita mencari-cari emas sampai kehilangan cinta dalam keluarga itu. Apa sebegitu berhargakah kekayaan kalian itu sampai kalian itu mengabaikan nilai cinta? Untuk apa kata kita memiliki emas kalau kita tidak bisa celebrate our joy, kalau kita tidak bisa sharing kebahagiaan kita dengan orang yang kita cintai? Ada orang yang mengejar-ngejar ilmu pengetahuan sih, atau gelar. Di Indonesia amat sulit dibedakan apakah dia mencari ilmu pengetahuan atau mencari gelar. Sampai meninggalkan keluarganya. Ada satu kasus lah di negeri antah berantah. Istrinya melanjutkan sekolah dari satu daerah pergi ke ibu kota, dan suaminya di rumah sendirian. Suaminya sudah memilih meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai negeri menjadi pekerjaan yang lebih bebas supaya dia memiliki lebih banyak waktu untuk istrinya. Tapi kemudian istrinya pergi meninggalkan dia, dan si suaminya juga tentu untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Tapi yang terjadi, istrinya pergi setelah dia memperoleh pendapatan yang besar, setelah ekonominya cukup well established, tapi karena istrinya mencari ilmu di tempat yang lain, dia sering seperti Raja Midas itu sendirian di rumahnya. Dan satu saat akhirnya
karena masalah cinta ini keluarganya meledak dalam sebuah konflik. Walaupun konfliknya sih triggernya bisa macam-macam, tidak selalu berkaitan dengan cinta. Bisa saja triggernya itu urusan anak, bisa saja triggernya itu kalau dalam hal dia sih urusan organisasi ya. Urusan organisasi tapi meledak menjadi konflik yang berkepanjangan, dan satu saat suaminya berkata begini kepada istrinya. Sekali lagi ini di negeri antah berantah ya. Dan bapak dan ibu tidak kenal dia emang. Cuma saya yang kenal dia. Lalu suaminya akhirnya berkata begini. Sudah mah, aku tawarkan kepada kamu 3 pilihan. 1, mama tetap terus mengejar karir sebagai ilmuwan, cari ilmu pengetahuan kemanapun. Tapi karena aku ini laki-laki mah, carikan pendamping perempuan bagiku. Di selama engkau pergi, carikan pendamping bagiku. Istrinya jelas menolak. Itu absolutely no, dia tolak. Begitu alternatif yang kedua, kata dia. Oh, engkau tinggalkan sekolah kamu itu dan kau beri waktu kepadaku. Itu pun ditolak oleh istrinya. Sampai suaminya berkata, kamu ini berusaha keras, kamu ini seorang perfeksionis, kamu mengejar nilai A di dalam dunia akademis. Kenapa engkau tidak kejar nilai A dalam perkhidmatan kamu kepada suamimu? Kata suaminya. Suaminya mah orang pintar juga sih, istrinya juga pintar, suaminya orang pintar. Tiba-tiba anaknya nimbrung juga di situ. Emang mamah itu sih kalau kita nilai dalam segi keluarga nilainya F, katanya. Bukan lagi A. Jadi tawarkan, yang kedua itu pun ditolak. Kalau begitu kata dia, yang ketiga. Tapi yang ketiga ini pasti aku tolak. Yaitu aku menjadi kambing congek bagi kamu. Apapun yang kamu suruh aku taati. Kamu pergi juga aku biarkan. Ini pasti aku tolak. Ada lagi alternatif lain, kata istrinya. Ada yang keempat, kita cerai. Wah, dahsyat itu ya. Dan saya mau menunjukkan sebuah hasil penelitian bahwa di dunia ini ada satu peristiwa yang dekat saja kepadanya telah menimbulkan banyak penyakit, gangguan psikologis, dan kematian. Apalagi kalau sudah terjadi peristiwa itu, terjadi berbagai penyakit, meningkat jumlah hospitalization, diopnam di rumah sakit, mengalami gangguan kejiwaan, dan peristiwa itu adalah perceraian. Itu keluarga itu memasuki itu karena masalah cinta dan kasih sayang. Ternyata sekali lagi, untuk apa emas dan perak sekalipun kan, kalau kita tidak bisa celebrate the joy of having gold dengan orang yang kita cintai. Untuk apa juga kita memperoleh gelar begitu tinggi kalau kita tidak bisa berbagi kebahagiaan dengan orang yang kita cintai. Apa mau jadi Midas itu yang terpuruk sendirian? Begitu dia bersandar kepada tembok, temboknya jadi emas juga. Mau minum, airnya jadi emas. Tidak ada seorang pun yang mau melayani dia akhirnya. Karena khawatir disentuh dia, berubah jadi emas juga dia. Dia sendirian, lonely, kesepian. Ini ada beberapa hasil penelitian di Amerika ini. Hubungan antara marital success itu artinya kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga dengan berbagai indikator lainnya. Bahwa keluarga yang berbahagia relatif berusia lebih panjang ketimbang keluarga yang tidak bahagia. Katanya rata-rata keluarga bahagia, perbedaan rata-ratanya bisa sampai 30% perbedaan usia. Maksudnya, misalnya saja, rata-rata orang yang kehidupan keluarganya bahagia berusia 80 tahunan. Sementara keluarga yang hancur itu biasanya meninggal lebih awal. Mungkin 50-an udah meninggal. Tapi bukan berarti yang meninggal 50-an itu tidak ya. Ini secara statistik, ada kecenderungan bahwa keluarga cerai misalnya itu lebih cepat meninggal dunia ketimbang orang yang terus mempertahankan keluarganya. Kemudian keluarga yang bahagia juga relatif menderita lebih sedikit penyakit dibandingkan dengan keluarga yang tidak bahagia. Sebenarnya ini tidak hubungannya dengan kasih sayang. Keluarga yang memiliki intimacy, affection, dan love
cinta dan kasih sayang relatif lebih sehat ketimbang keluarga yang tidak memiliki kemesraan di dalamnya. Juga keluarga yang bahagia relatif lebih sehat secara mental. Artinya secara psikologis lebih sehat. Dia tidak mudah tersinggung, dia lebih tabah mengalami penderitaan, dia lebih kuat menghadapi kecaman orang-orang di sekitarnya, dia lebih istiqomah dalam mengejar cita-citanya. Itu karena kehidupan keluarga yang bahagia. Dan yang menarik dari penelitian ini, yang orang sebut ini penelitian Pennsylvanian apalah, karena diteliti di Universitas Pennsylvania. Dilakukan sebuah studi yang disebut longitudinal study. Hitung-hitung saya mengajar metode penelitian kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat tidak relevan kan. Itu karena saya guru metode penelitian, jadi kebawa-bawa juga kepada pengajian. Itu dalam metode penelitian ada penelitian yang disebut penelitian longitudinal. Artinya yang diteliti itu diikuti selama bertahun-tahun. Perkembangannya dari awal sampai kemudian itu 10 tahun kemudian diteliti. Nah sekarang mereka mencoba meneliti anak-anak yang tumbuh besar dalam keluarga yang broken, dalam keluarga yang hancur itu. Apa yang terjadi bahwa anak-anak yang datang dari keluarga yang bercerai, orang tuanya bercerai, itu mengalami depresi lebih banyak. Depresi artinya perasaan sedih, perasaan putus asa. Kemudian umumnya gagal di dalam studinya. Dia juga tidak tahan menghadapi godaan di sekitarnya. Dia juga lebih mudah menjadi addicted kepada drugs. Yang lebih mengerikan lagi, ternyata secara statistik anak-anak yang gagal, yang depresi, yang seperti itu juga berasal dari keluarga yang tidak bercerai, tapi antara ibu dan bapak itu tidak ada kemesraan dalam hubungan kasih sayangnya. Anak itu diselidiki lebih lanjut dalam hubungan nanti kalau mereka berkeluarga, umumnya keluarganya juga menjadi gagal kembali. Jadi kalau anak itu melihat bahwa di antara orang tuanya tidak ada hubungan kasih sayang, tidak ada kemesraan, besar kecenderungan anak-anaknya juga nanti membina keluarga dengan kekurangan kasih sayang lagi. Jatuh kepada masalah yang sama. Ngeri juga itu. Karena itu penting ini. Wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Mestinya Bu, Bapak, kuliah kita ini itu diberikan kepada setiap anak kita yang mau menghadapi pernikahan. Betapa pentingnya itu menjaga kemesraan di tengah-tengah keluarga itu, menjaga kasih sayang tengah-tengah keluarga itu. Ini hasil-hasil penelitian, artinya empiris, emang sudah terbukti. Sekali lagi, tapi ini statistik hanya menghitung rata-rata. Tentu saja ada beberapa anak istimewa, orang tuanya bertengkar, anaknya hidup damai dan bahagia, ada. Tapi kayaknya jarang sekali terjadi. Biasanya kalau kedua orang tuanya bertengkar terus, tidak ada kemesraan, si ibu pun atau si bapak pun biasanya menjadi kurang cinta juga kepada anaknya. Atau dia tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada anaknya. Seorang istri, kata dalam penelitian, yang mengalami wife abuse, ya, misalnya sering dipukuli oleh suaminya. Abuse itu ada macam-macam, ada verbal abuse, jadi sering dicaci maki oleh suaminya, misalnya sering dipermalukan di hadapan orang banyak, tapi itu secara verbal. Atau secara fisik, dipukuli sampai babak belur. Ada kecenderungan, kata ibu-ibu seperti itu juga nanti membalas, memukul lagi anak-anaknya kan. Anak-anaknya menjadi displacement gitu dalam psikologi Freud. Dipindahkan itu, sebetulnya sih dia ingin memukuli suaminya, cuma tidak berdaya. Udah, anaknya saja itu. Jadi melemparkan displacement dari satu pihak kepada pihak yang lain. Di Jakarta ini Pak, ada seorang bule bikin website di dalam internet, dia bikin website tentang Islam, namanya Islamic Path. Dia masuk Islam, memang orang Amerika, namanya Raymond Klass. Dia masuk Islam dan rajin setiap minggu dia kirim kita. Websitenya itu selalu diupdate, semua dengan biaya sendiri. Di antaranya sering mengirim hasil-hasil penelitian itu.